Inilah cerita misteri bersambung. Cari tangkap bagian yang ke-6. Ditulis oleh Masrullah Fakih. Dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Menit berikutnya kembali sosok Sakir berlalu dengan diam. Segera Fajar mendekati Menik dan langsung bernapas lega. Melihat mertuanya itu masih terdapat dengus halus dengkuran. Namun tak dipungkiri dalam hati, bila malam itu Fajar merasakan tercekam oleh kalimat dua akar bunga yang tercabut. Sampai pagi mengubah suasana alam, tak terjadi apapun. Semua baik-baik saja, walau belum ada perubahan pada keadaan Lika. Tangiyo Jer. Sapaan pelan bagai sengatan mengubah rasa malas Fajar menjadi geliat dipaksa semangat, sebab kalimat itu terucap dari mulut mertuanya. Sebentar ia menatap wajah lusuh penuh kemurungan Menik sebelum beranjak ke kamar kecil. Sekembalinya Fajar menyempatkan diri melihat keadaan Lika dari kaca pintu. Masih sama terbaring dalam lelap yang kini terbantu beberapa selang bening. Sedikit menyantap makanan yang entah kapan dibeli Menik, Fajar berpamitan pulang. Ada ragu kala Fajar berada di sebuah persimpangan. Apakah ingin ke rumah Menik atau ke rumah orang tuanya sendiri? Fajar akhirnya memilih arah kiri menuju rumah Menik yang menjadi tempat dirinya pertama selama hidup merasai kengerian. 40-an menit waktu yang ditempuh Fajar dari rumah sakit sedikit berdebar dan was-was ketika kakinya menapak halaman. Walau sudah beberapa hari ia tinggal dan saat itu waktu menunjukkan pagi beranjak siang, namun hawa anyep begitu kental menyusup, terutama di ruang kamar tempatnya dan Lika tidur bersama. Lagi-lagi kebimbangan menyergap batin Fajar yang ingin membuka lemari. Membayang jelas dalam benaknya tentang apa yang pernah ia lihat. Akhirnya dengan terpaksa dan menyisip takut, Fajar memberanikan diri. Bayang pikirannya kemudian terbukti. Ia pun sampai terkesiap mundur selangkah mendapati kain jarik masih tersampir. Tetapi kali ini bukan aroma wangi yang menyebar, melainkan amis darah bersumber dari tetesan kental membasahi pada dua kelopak kembang tanda kematian di bawahnya. Sergap ketakutan tak terelakkan menyusur jiwa Fajar. Tak mau terlalu lama ia bergegas keluar kamar. Lagi-lagi Ugi menjadi jujukan Fajar yang menyambutnya dengan kerlingan rasa heran. Tanpa diminta Fajar kemudian bercerita singkat. Tetapi Ugi tanpa berkomentar apapun kembali mengajak Fajar ke rumah Mbah Tio. Beruntung keduanya belum terlambat saat tiba di kediaman sederhana Mbah Tio. Lelaki tua yang sering menjadi media penolong banyak orang, terutama yang berurusan dengan hal-hal gaib. Seperti halnya waktu kedatangan Fajar dan Ugi, terlihat Mbah Tio sudah bersiap-siap pergi bersama seorang tamu. Sebentar Mbah Tio menunda kepergiannya, sedikit meluangkan waktu mendengarkan apa yang dialami Fajar baru saja. Tarikan nafas berat menandai satu hal buruk yang terkandung dalam cerita Fajar. Meski Fajar sendiri tahu, tetapi dirinya tetap berharap ada jalan untuk bisa terlepas dari jerat petaka keluarga besar Menik. Delok maneh bakal krungu kabar lelayon awakmu Jar. Sebenarnya mesakno awakmu, ning aku yo gak iso nolong. Mergo urusan talen pati kuwi tanggungan keluargane mertuamu, ucap Mbah Tio.
ning aku yakin awakmu dudu salah sijine kembang tondo pedhot nyawa iku. Sambung Mbah Dio seraya menepuk pelan pundak Fajar. Setelah itu Mbah Dio pun meninggalkan Fajar dan Ugi. Berselang beberapa saat, keduanya pun beranjak pergi dengan tujuan masing-masing. Jika Ugi pulang dan beraktivitas seperti kesehariannya, Fajar memilih tak menghampiri lagi rumah mertuanya. Ia memacu kencang roda duanya, menyusur arah berbeda menuju rumah orang tuanya. Tak sampai 1 jam Fajar sampai di rumah model lawas, berhalaman luas tertanami rerumputan. Selepas mengucap salam, ia pun masuk menyandarkan tubuhnya di sofa beralaskan karpet. Satu tatapan heran menyipit di sudut mata seorang wanita 50-an yang telah menyambut Fajar. Sebentar ia meninggalkan Fajar tanpa berucap dan kembali dengan seteko air putih di tangan. Lah kok malah rene awakmu nang? Ucap sang wanita dengan lembut. Aku pening bu, koyo-koyo ra kuat wisan aku ngadepi perkara ning keluargane Lika. Jawab Fajar masih dengan posisi menengadahkan wajahnya ke atas, menatap langit-langit rumah tempatnya dilahirkan 25 tahun silam. Sang wanita yang tak lain ibu kandung Fajar mengernyitkan kening sambil melekatkan pandangan matanya pada sang anak. Satu pertanyaan segera meluncur tentang apa yang dirasakan Fajar. Sedikit diringkas, Fajar pun menceritakan semuanya. Hal pertama yang dirasakan seorang ibu ketika anaknya bermasalah tentu cemas dan khawatir. Sama dengan yang tersirat di wajah ibu Fajar setelah tahu bahwa bukan urusan sepele yang dihadapi anak lelakinya. Berarti omongane wong iku yo iso enek benere le, termasuk sing mau bengi. Mau bengi? Lah nek apa bu? Lah apa awakmu karo mertuamu rong dikabari? Nek Nani konangan selingkuh, terus dipateni Takim. Ning mbok critani kepiye? Takime dhewe yo mulu meninggal. Bagai tersengat listrik tubuh Fajar mendengar ucapan ibunya. Ia pun kembali bertanya guna meyakinkan dan mendapat jawaban sama. Bahkan bapaknya yang tak terlihat dari awal kedatangannya juga tengah melayat. Sipuh terkukus wajah Fajar seketika. Rangkaian kalimat dari Mbah Dio kembali terngiang, tersambung dengan 2 kelopak bunga terleleh darah yang ternyata isyarat kematian Takim dan istrinya Nani. Sebenarnya jikapun Fajar ingin melayat, hanya membutuhkan waktu 10 menitan berkendara dari rumah ibunya. Tetapi seperti ada ganjalan membuatnya enggan dan memilih menunggu kepulangan bapaknya guna kejelasan ceritanya. Tukar cerita dan nasihat-nasihat terus Fajar dengar dari bibir ibunya hingga waktu mendekati zuhur, baru terhenti oleh sebab kepulangan Pak Rozi, lelaki yang telah berjuang membesarkan Fajar. Raut heran sempat menyembul di wajah Pak Rozi melihat keberadaan anaknya. Namun tak lama setelah penjelasan singkat dari istrinya Marsilah, wanita yang telah menemani puluhan tahun, wajah Pak Rozi berubah seketika serius. Jajal cerita neket awal masalah Jar, suruh Pak Rozi seraya duduk dengan seksama di samping sang istri. Terbata, terkadang harus terhenti menahan sesak dalam dada. Fajar menceritakan semua yang ia tahu, ia alami selama menjadi keluarga Menik dalam beberapa hari. Sesekali kedua orang tuanya saling pandang. Dari wajah keduanya tampak gurat-gurat tidak percaya dengan kengerian yang dialami anak lelakinya. Di titik akhir cerita, Fajar memberikan keputusan pahit tentang keadaan Lika nantinya, membuat orang tuanya menghela nafas sesal dibarengi kepasrahan. Kabeh keputusan ning tanganmu le. Wong tuwa isone mek ndongake Jar. Sing penting awakmu hati-hati aja sembrono. Ucap Pak Rozi dengan bijak.
Menjelang asar, Fajar berpamitan untuk ke rumah sakit. Sedikit jauh perjalanan yang ia tempuh, sebab diawali dari kediaman orang tuanya. Pukul 4 lebih Fajar tiba di parkiran, lalu segera menuju ruangan di mana Lika dirawat menggantikan Meni yang sedari pagi menjaga diri. Tak berapa lama ia sampai dan melihat sang mertua tengah duduk melamun. Rasa gusar tiba-tiba menyergap, mengingat kemungkinan Meni mertuanya belum mendengar kabar kematian kakaknya. Jar, Cuma panggilan singkat itu keluar dari mulut sayu Meni. Terlihat kelelahan begitu kentara membias kulit wajahnya yang tak lagi kencang mesti belum dihinggapi keriput. Sebentar berbasa-basi, lalu Meni berpamitan untuk terlebih dulu membersihkan diri. Ketika itu Fajar sadar jika memang Meni belum mengetahui kabar duka dari keluarga Nani dan Takim. Surup menjelang, Fajar bergantian membasuh tubuh lelahnya. Selesai bersibuk dengan air tanpa mengganti pakaian, ia berpamitan mencari makanan di luar. Sedikit lama Fajar memesan makanan yang dibungkus untuk dirinya dan Meni, hingga selepas azan maghrib dan iqomah berkumandang. Barulah Fajar berjalan masuk dengan menenteng plastik hitam. Ketika sampai, Fajar tak mendapati sosok Meni. Ia pun menduga jika mertuanya mungkin sedang berada di kamar Lika terbaring. Ia tak berani memanggil atau masuk memastikan sebab aturan dari pihak rumah sakit. Dirinya pun mengawali bersantap sendiri sebelum bergantian menjaga. Hampir menghabiskan separuh nasi dan lauk mertuanya keluar dari kamar Lika seperti dugaannya. Lalu sang mertua pun duduk di kursi bergang satu dengan dirinya yang lebih dulu menawari serta menodorkan bungkusan berisi nasi dan lauk. Disuap-suap terakhir atau tinggal sedikit lagi makanan di tangan Fajar, tiba-tiba ia berhenti. Diam sejenak, memastikan suara tangisan merintih dari arah kamar Lika. Saat itu Meni terlihat biasa, membuat Fajar mengira jika mertuanya tak ikut mendengar tangisan dari suara wanita. Tetapi ketika Fajar bangkit ingin melihat ke kamar Lika, Meni menahannya. Ora usah mbok ganggu dhisik, iku mbok dene. Ucap Meni menahan langkah Fajar. Fajar pun kembali duduk dan terdiam menghabiskan sisa makanannya dan mengakhiri dengan tegukan air jernih dalam kemasan. Lagi-lagi Fajar yang telah selesai dan duduk di kursi depan pintu kamar rawat inap kelas 1 dirisikan tangisan lirih semakin jelas di telinganya. Tetapi untuk memastikan ia tak berani melawan larangan Meni. Berpikir di situ, benak Fajar tiba-tiba tercekat. Kalimat budi yang diucapkan Meni menimbulkan tanda tanya besar. Bodi sapa sing teko? Pertanyaan itu terus bergelayut di pikiran Fajar. Meski dirinya belum sepenuhnya mengenal dekat satu persatu, tetapi dia tahu siapa-siapa saudara Meni. Belum terjawab pertanyaan dalam hatinya, Fajar yang sempat punya keinginan mengintip lagi-lagi tertunda dan didahului oleh Meni. Namun dari sini Fajar tahu siapa Budi yang tengah menangis. Antara takut, bingung, membaur sebab Meni menyebut Mbak Yunani. Ora mungkin, gumam lirih Fajar. Lebih ingin meyakinkan, Fajar nekat mendekatkan wajahnya pada kaca kecil pintu kamar. Bola matanya langsung melotot lebar, mendapati sesosok wanita berkerudung syal di kepala bagian belakang tanpa menutupi kening dan rambut depan. Buru-buru Fajar menarik diri saat bersamaan mata sosok wanita yang tak lain Nani juga menatapnya. Ia terduduk menyelaraskan nafas menderu dalam ketegangan.
5 tarikan nafas panjang Fajar menyambut gerak daun pintu bergerak terbuka. Seraut wajah putih pucat muncul dengan tatapan sayu sebab aroma menyebar dari tubuh wanita itu pun sangat tak biasa, membuat dada Fajar sesak menggumpal. Langkah pelan sosok itu sangat pelan, tak bersuara, bahkan seperti mengambang tak menyentuh lantai kala mendekat ke tempat Fajar duduk. Menggigil ketakutan tak lagi mampu dibendung Fajar. Selain aroma menyengat bunga kamboja, dari bola mata sosok Nani tiba-tiba meleleh darah merah. Ngapura, ngapura, ngapura ya. Tak sanggup Fajar menyaut 3 ucapan dari sosok Nani. Ia terus tertunduk dengan lutut melemah. Setelah mengucapkan itu suasana dirasa hening. Perlahan Fajar mengangkat wajahnya dan tak lagi melihat sosok Nani. Seketika itu juga Fajar menyaru masuk ke dalam kamar perawatan Lika. Sebentar menatap sang istri yang masih terpejam sebelum mengajak Menik untuk keluar. Menik yang bingung hanya menurut sampai di kursi luar. Kemudian setengah berbisik Fajar berucap, "Ibu percaya napa ora? Apa sing tak kandhake iki? Iku sing terjadi. Mbok Denani karo Pak Ditakin wingi bengi sadurunge subuh meninggal." Wajah Menik seketika memerah, matanya melotot tajam dengan bibir bergetar. Cangkemmu nek ngomong dipikir, iki mau mbok kowe ngerti Mbak Yunani rene. Saut Menik sengit. "Mangkane kula kabari, Bu. Terserah sampean arep percaya apa ora," ujar Fajar pelan menundukkan kepala. Tak menjawab lagi Menik langsung bangkit, masuk dan sebentar keluar sambil membawa telepon milik Lika. Tatapannya masih tajam ketika menyodorkan kiwi berbalut pengaman warna pink pada Fajar. Tanpa ucapan Fajar tahu maksud mertuanya. Ia pun menerima dan menyentuh layar naik turun sebelum menyerahkan kembali pada Menik. Selang beberapa detik tampak Menik berbicara dengan suara laki-laki dari telepon. Tak sampai 3 menit tangan Menik terlihat lunglai, serentak tubuhnya yang jatuh tersimpuh di lantai. Tangisan pilu menderat tanpa suara, hanya lelehan air mata melafatkan kedukaan sangat mendalam. Uluran tangan Fajar pun Menik tepis, jiwanya membeku mendapati kabar pasti kematian Takim dan Nani. Lalu siapa yang baru saja Menik lihat? Tak dapat menahan rasa iba, Fajar memaksa tubuh mertuanya duduk menyandar di kursi. Sebotol minuman bening disuguhkan, berharap mampu sedikit menenangkan guncangan jiwa sang mertua. Cukup lama menantu dan mertua saling diam, hingga Fajar berniat beranjak, tapi tangannya tertarik pelan genggaman jari-jari Menik. Nenek apa karo keluargaku? Kok iso kaya ngene? Ucap Menik tanpa melihat ke arah Fajar dan bersuara lemah. Kebimbangan dan iba menyusur pikiran Fajar. Ia bingung untuk menjawab, takut akan semakin menambah beban pikiran mertuanya. Apa mergo sumpahe Kang Sakir? Apa pancen Kang Sakir gak salah? Sambung Menik yang kali ini tangisnya pecah terdengar. Fajar lagi-lagi bingung untuk berucap, tetapi ketika ratapan Menik semakin terdengar pilu menyayat, iringan rasa tak tega akhirnya membuatnya membuka cerita awal dari semuanya. Sesekali isakan Menik menjeda cerita Fajar. Terkadang pula tangan Menik mengusap lekat pada wajahnya sendiri ketika cerita Fajar menyinggung tentang dirinya dan Sakir di masa lalu. Hampir 2 jam lebih Menik dan Fajar terlibat percakapan malam itu. Banyak hal yang harus Menik terima dan banyak juga yang harus menjadi penyesalannya. Waktu sudah hampir mengantar pada satu kewajiban, yaitu subuh. Tetapi tak sedikit pun mata Menik dan Fajar terpicing. Walau percakapan keduanya sudah berakhir, namun entah karena apa keduanya tergelisahkan.
Setiba pagi menjelang, aktivitas rumah sakit tersibukkan para perawat dan pekerja lainnya. Fajar dan Menik yang diharuskan meninggalkan ruang terpaksa keluar menuju halaman parkir. Satu gelas kopi dan secangkir teh menemani Fajar dan Menik menikmati pagi yang suram terkhusus buat Menik. Ingin saat itu dirinya pergi ke rumah Nanik dan Takim untuk berbela sungkawa, tetapi dengan kondisi Lika yang masih koma tentu menjadi pertimbangannya. Setengah minuman mereka sudah terseduh di perut. Tepat di saat itu satu mobil masuk dan keluar seorang lelaki berkulit sawo matang bersih menghampiri Menik dan Fajar di kantin. Menyadari kedatangan lelaki itu, Menik menghambur dengan tangisan. Ceracau yang keluar dari mulutnya terdengar tak jelas sebab bercampur gerung tangis tanpa jeda. Hampir 5 menitan air mata Menik tumpah terhenti saat lelaki berjam tangan kuning melingkar mengajaknya duduk kembali di dalam kantin. Lelaki yang tak lain kakak Menik terakhir, Simo, dengan terbata berucap alasannya datang sepagi itu. Tak hanya kabar duka, juga membawa kabar buruk di mana Lika mau tak mau harus mereka bawa pulang dan dirawat di rumah. Aku wis gak iso nulung, Nik. Ngerti dhewe angsuranku akeh. Gak rumah sakit iki sedina suwengi gak kurang saka 2,5 juta loh. Ucap Simo memberi alasan. Menik dan Fajar terdiam. Raut datar jelas sekali terkandung di wajah lesu Menik. Baginya bukan sebuah alasan jelas jika biaya adalah utama bagi Lika harus meninggalkan rumah sakit. Padahal belum ada perubahan sedikit pun. Mata Menik lagi-lagi mengembung. Beberapa kali Simo yang seharusnya kini menjadi tumpuan memaksa dirinya untuk mengerti keadaan. Menik sempat berpikir keras berupaya untuk tetap bisa merawat Lika sampai sembuh di rumah sakit itu. Sayang, usahanya itu tak dapat dukungan dari kakak kandungnya yang tinggal satu-satunya. Jika menghitung, sebenarnya bagi Simo untuk membantunya bukanlah sebuah kesulitan. Namun Menik tak ingin memaksa dan akhirnya menuruti keputusan kakaknya tanpa meminta pertimbangan Fajar suami Lika. Kepulangan Lika yang belum sadar sempat mengagetkan pihak rumah sakit. Sedikit memberi nasihat tetapi tak diterima. Akhirnya hari itu dengan menumpang mobil Simo, Lika pulang masih dalam kondisi sama saat pertama datang. Para tetangga, teman, dan saudara jauh silih berganti menjenguk Lika. Namun hanya rasa welas yang timbul di hati mereka melihat keadaan Lika. Menjelang malam, suasana berbeda mulai dirasakan Fajar. Meski kini ada Menik, tetapi semenjak pulang dari rumah sakit, mertuanya itu banyak mengurung diri di kamar. Bahkan sedari sore sampai malam hampir larut, Fajar tak melihat sepintas pun sosok mertuanya. Dalam keheningan menemani Lika, Fajar yang mulai merasakan lelah tubuh dan mata sayu, samar mendengar isak tangis. Tak dipungkiri, seketika rasa takutnya datang. Lama semakin lama tangisan itu hilang diterpa hembusan angin malam. Namun tak berselang lama, dari kamar sang mertua, telinga Fajar disusupi layaknya suara obrolan. Sadar akan sesuatu ganjil, Fajar perlahan beranjak bangkit, kemudian mengendap, melangkah keluar dan mendekat ke dinding kamar Menik. Tiba di tembok sebelah pintu, tepat suara obrolan terhenti berganti sunyi. Fajar masih begitu sabar menunggu, menanti guna memastikan. Tetapi sampai keringat di keningnya menetes, tak lagi mendengar apapun. Fajar lalu mundur ingin kembali. Baru 3 langkah, 2 suara tengah tertawa dari dalam kamar Menik membuatnya terhenyak diam. Kejadian itu berulang sampai 3 kali dialami Fajar.
Terakhir ia memilih untuk mengacuhkan sebab telah terkalahkan rasa takut yang mendera. Sekembalinya, Fajar pun dibuat terkejut. Dari ranjang berbungkus kain lembut tempat tubuh Lika berbaring, tiba-tiba tercium wangi bunga kamboja menyengat. Fajar berdiri terpaku, mencoba mencari sumber wewangian khas kembang kuburan. Dari sengatan aromanya yang terkadang tajam, terkadang lembut, Fajar baru teringat jika sama persis ketika dirinya bertemu dengan sosok Nani di rumah sakit. Berpikir sampai di situ, Fajar buru-buru naik dan berbaring di sisi Lika, menarik selimut walau tubuhnya berkeringat serta memaksa matanya terpejam. Menjelang pagi, Fajar pun terbangun dengan sendiri. Hampir 2 kali melewati kamar Menik saat ke belakang, tetapi masih sama, hening seolah tak berpenghuni. Penasaran bercampur bingung memaksa Fajar memberanikan diri mengetuk pintu kamar mertuanya. Menunggu sebentar, seraut wajah ceria dan berbeda muncul di hadapan Fajar. Sangat aneh terlihat pagi itu di mata Fajar. Tak biasanya Menik, sang mertua begitu wanginan cantik berhias diri. Bahkan yang lebih membuat aneh adalah dari baju yang membalut tubuhnya. Fajar memastikan jika kain kebaya bertapih jarik batik putih adalah baju layaknya seorang pengantin. Ibu arep neng ndi? Spontan pertanyaan itu meluncur dari mulut Fajar, tetapi ditanggapi senyum kecil oleh Menik, kemudian menunduk tersipu seperti merasai malu. Bu, panggil Fajar yang merasa jika sikap ibunya semakin aneh. Aku njajal gombalan iki mergo engko bengi arep enek sing mara. Piye, cek wangun to Jar, ibu nganggo iki? Saut Menik masih dengan sikap layaknya seorang gadis remaja. Setelah mendengar itu, kini Fajar yang merasa rikuh dan risih. Ia pun hanya mengangguk seraya berpamitan dan membalikkan badan meninggalkan mertuanya yang masih dengan sunggingan senyum manja. Kejadian pagi itu sungguh mengganggu pikiran Fajar. Sampai waktu berangsur siang, suara tawa bahkan nyanyian terus terdengar dari kamar Menik. Memasuki waktu petang, saat Fajar baru pulang membeli santapan untuk dirinya dan Menik, dirasa tingkah mertuanya semakin menjadi. Tak hanya dandanan ala pengantin, tetapi aroma tubuhnya juga sangat-sangat lain dari biasanya. Ingin Fajar menegur atau sekedar bertanya, namun belum sempat. Tertunda suara deru mesin mobil yang berhenti di halaman. Simo dengan wajah datar keluar dari dalam mobil dan langsung masuk tanpa bersalam. Fajar yang menyambut segera mempersilahkan duduk, tetapi Simo terlihat buru-buru ingin bertemu dengan Menik. Tak kuasa mencegah dan bertanya, Fajar membiarkan kakak kandung Menik yang tinggal satu-satunya bergegas menuju kamar mertuanya. Sampai beberapa saat keheningan menyelimuti rumah berukuran 8x12 yang dihuni Menik, Lika dan Fajar. Tak terdengar suara apapun dari dalam kamar Menik, padahal baru saja Simo masuk. Hal itu sedikit menimbulkan kecurigaan di pikiran Fajar. Lalu ia pun mencoba mendekat ke kamar Menik guna memastikan apa yang tengah mereka lakukan. Baru sampai di sudut luar kamar, dari pintu sudah keluar Simo. Wajahnya merah padam seakan terhimpit marah. Fajar mundur dan kembali duduk di kursi tamu. Dalam hati ia bersyukur, sebab Simo belum sempat melihat dirinya yang ingin mendatangi kamar Menik. Mertuamu malah sinting Jar, koyo arep mati wae, ucap Simo tiba-tiba dengan suara geram. Loh, kenapa Pak D? Tanya Fajar sedikit heran. Gek karo sapa le muni arep rabi wengi iki? Ucap Simo kembali. Mendengar itu, Fajar dalam hati setuju jika Menik terganggu mentalnya. Rabaan benak Fajar mengira jika itu akibat tekanan mental yang bertubi-tubi hingga membuat Menik tak mampu menerimanya.
Aku ado-ado sampai ninggalno acara ning gone Kang Takim. Jebule mek guru kon ngerti menik kaya ngono. Sambung Simo dengan nada penyesalan. Lah, sapa sing ngandani Pakde? Tanya Fajar semakin heran. Loh, cari sing moro mau kongkonanmu, saut Simo sedikit menyentak. Bukan sentakan Simo membuat Fajar terkesiap, tapi tentang siapa dan kapan dirinya menyuruh seseorang untuk mengabari Simo. Kongkonanku Pakde, sopo? Saut Fajar bingung. Nek dudu kongkonanmu gak bakal moro aku Jar, jari kudu kon cepet rene. Jelas Simo. Puas berucap dan menumpahkan emosinya, Simo beranjak tanpa mengucap salam. Fajar pun ikut bangkit mengantar sampai di ambang pintu, menatapi kepergian Pakde Simo. Juga suasana luar yang sudah berselimut gelap meski langit terlihat cerah. Deru mesin kembali mengaum sesaat setelah Simo masuk. Tepat saat mobil mulai melaju, dua lampu depan menyorot terang ke satu sosok yang berdiri di jalan entah sejak kapan, seolah sengaja menghadang. Namun anehnya, Simo seperti tak melihat. Mobilnya terus merayap melewati sosok itu. Fajar yang melihat sejak awal kemunculan sosok itu pun terdiam dalam cekaman batin. Apalagi saat sesudah mobil melewati, sosok itu tak terlihat lagi, membuat Fajar sejenak terpaku sebelum tergesa menutup pintu. Dalam hening malam yang masih terbilang sore, Fajar duduk termenung di tepi ranjang. Rasa takutnya membau rasa curiga jika kedatangan Simo ada campur tangan sosok yang muncul dan ia lihat di depan. Renungan Fajar masih terus berkecamuk, tak henti menghela nafas ketika tak menemukan kepastian. Sampai pada titik tak mampu lagi untuk mengulik otak kepala, Fajar memilih memejamkan mata. Baru sedikit mulai terlelap, Fajar kembali terjaga, terbangun, terduduk di atas kasur ranjang, memperjelas telinganya yang mendengar suara langkah terseret di luar kamar. Bukan hanya satu, tetapi dirasa olehnya langkah itu lebih dari 4 pasang kaki. Terdengar, terkadang suara itu hilang, terkadang muncul lagi, seakan tengah berjalan mengitari luar rumah. Ragu akan beranjak mengintip atau membiarkan, sejenak dipertimbangkan Fajar. Lalu ia pun membiarkan dan merebahkan lagi tubuhnya. Bermodal memeluk bantal dan menutupi telinga, Fajar bisa melelapkan mata dan mengistirahatkan tubuh sekian lama. Terbangun kembali ketika suara bergedebuk dari dalam rumah mengagetkannya. 1, 2 hingga puluhan detik Fajar lalui dengan diam, lalu segera bangun saat ada suara-suara percakapan di luar, tepatnya di ruang keluarga. Mata Fajar kemudian menyipit kala melihat di ruang keluarga sosok Menik duduk bersimpuh menghadap ke arah timur. Tak hanya masih berbalut baju kebaya merenda, juga kini lengkap dengan kerudung putih bermanik-manik. Semerbak melati dan kenanga seketika menembus penciuman Fajar. Aroma rekahan bunga-bunga khas itu Fajar yakin bersumber dari isi buntalan kain jarik meski tak jelas terlihat. Tak sebentar kejadian yang disaksikan Fajar dari balik pintu dan celah kain korden penyekat pintu. Ia terus mengikuti semua, seakan dirinya memang sengaja dibuat untuk melihat. Sampai ketika Menik bangkit berdiri, berjalan pelan mirip seorang pengantin wanita menuju kamarnya. Tanpa sadar Fajar mengikuti. Tiba di depan pintu kamar Menik yang hanya tersekat kain warna krim muda dengan hiasan lipatan kain menjuntai, Fajar terhenti. Terkesiap dengan adanya suara laki-laki dari dalam kamar mertuanya. Rasa curiga dan prasangka buruk pun spontan masuk pikiran Fajar. Segera ia bersiap akan menerobos masuk, tetapi belum sempat terayun kakinya, pekikan dari kamar Lika membuatnya mengurungkan niat. Cepat ia kembali menuju kamar tempat Lika terbaring dan terkejut melihat Lika sudah terduduk sambil terisak.
Dek, Dek, awakmu wis sadar, Dek. Awakmu wis sadar. Seru Fajar girang. Namun rasa senang Fajar tak berlangsung lama. Tanpa menyaut Lika kembali terbaring. Berkali-kali Fajar mengguncang, memanggil-manggil bahkan dengan suara keras. Tak ada reaksi. Fajar lalu menekan nadi, melihat ke arah dada memastikan denyut dan nafas masih ada. Setelah lama menunggu namun masih tak ada gerak apapun dari Lika, pikiran Fajar beralih pada kamar Meni. Ia pun masih penasaran dan ingin membuktikan apa yang terjadi dan siapa sosok lelaki yang baru ia dengar suaranya. Terjinjit Fajar menuju ke kamar Meni namun belum sampai dan baru berada di luar kamarnya persis. Pikiran Fajar bimbang. Ia pun mengira bila siapapun yang ada di rumah itu tentu ikut mendengar pekikan Lika. Tapi Meni, ibunya sendiri seolah acuh tak mendengar. Kemudian ia pun memutuskan tak meneruskan langkahnya dan kembali ke kamar, merebahkan tubuh untuk menunggu pagi guna membawa Lika berobat. Sejenak terpekur, hawa dingin dan anyep menyusut kulit Fajar, membuatnya lagi-lagi terbangun menuju lemari. Sepotong selimut yang biasa ia gunakan hampir ia tarik dari tumpukan pakaian, tetapi ia lepas manakala mata sayunya melihat 7 bunga tanda kematian masih berjejer di bawah dengan posisi sama. Fajar berpikir dengan ketegangan, oleh karena di atasnya tak ada kain jarik menggantung. Dirinya hanya melihat 6 di antara 7 bunga tanda kematian itu terbasahi dan berubah warna oleh lelehan merah darah. Sedangkan satu lainnya yang terletak paling ujung layu sedikit kering menghitam. Fajar segera kembali tanpa menutup pintu lemari dan urung mengambil selimut meskipun hawa anyep dan semakin mempias kulitnya. Tak berjeda lama, lagi-lagi suara langkah diseret dari luar rumah terdengar telinga Fajar. Kali ini bukan mengitari rumah, melainkan menuju pintu samping penghubung area luar dan ruang keluarga. Fajar benar-benar tak dapat bernapas lega. Pekatan aroma wewangian kembang kuburan dan kapur barus menyeruak tajam. Ditambah keriakan burung hitam pembawa tanda nyaring melengking di atas genting menimbulkan kecemasan dan takut luar biasa. Hingga subuh bersambut pagi, Fajar masih dihinggapi ketakutan, membuatnya enggan keluar kamar meski aroma wewangian berangsur hilang bersama nyanyian burung kematian. Namun keadaan memaksa Fajar untuk bangun dan keluar kamar. Suasana pagi yang mulai terang, sedikit Fajar membantu untuk terlegakan. Berjalan pelan melewati kamar Meni, ada keheranan menyergap sebab dalam 2 hari mertuanya yang biasa terbangun di awal pagi menutup diri di kamar. Kembali dari belakang, Fajar berhenti sejenak di depan pintu kamar Meni. Hening, sunyi, tak ada suara apapun yang ditangkap pendengaran Fajar. Mengira sang mertua masih tertidur, ia pun berlalu untuk menyiapkan keperluan guna membawa Lika berobat secara alternatif. Terhitung dalam benak Fajar harapan untuk Lika sembuh sangatlah kecil. Ia lebih percaya dengan ucapan 3 orang sekaligus yang bermakna sama. Tetapi demi mematuhi Menik dan Simo, ia pun harus menurut. Sampai waktu sudah terik dan masuk siang, Menik tetap tak keluar. Akhirnya Fajar yang bosan menunggu memberanikan diri mengetuk pintu kamar mertuanya. 1, 2, 3. Ketukan tak ada jawaban. Panggilannya pun hanya bersaut kesunyian. Dalam hati Fajar seketika tersisip ketidaknyamanan saat pikirannya mengulang pada kejadian semalam. Ingin saat itu dirinya mendobrak, tapi ia tahan.
dan memilih untuk melihat dari celah kunci yang terdapat lubang kecil. Gelap dan hanya juntayan kain gorden terlihat mata Fajar. Namun kala dirinya sedikit menunggu dan mencoba mengedarkan pandangan, sepasang kaki menggantung terlihat bergoyang-goyang. Fajar tersungkur mundur dan terduduk. Tepat di saat itu juga sebuah panggilan dari kamar Lika membuatnya tergagap dalam ketegangan. Fajar sedikit lupakan pemandangan di dalam kamar Menik ketika melihat ke kamar. Wajahnya langsung terlolong menatap di atas ranjang di mana Lika sudah duduk menyandar sembari memandang kedatangannya. Ucapan keluar dari bibir Lika meyakinkan Fajar untuk mendekat. Untuk lebih yakin, Fajar kemudian meraba dan memeluknya. Meski dingin dan sangat pucat tubuh serta wajah Lika, tapi cukup bagi Fajar menangis dan tersenyum bahagia. Adek, Delika. Namun ketika satu pertanyaan lirih Lika menanyakan ibunya, derai tangis tawa bahagia Fajar terbungkam oleh bayangan sepasang kaki menggantung. Berulang-ulang pertanyaan dari Lika membuat Fajar kembali menghampiri kamar Menik. Sekali, dua kali masih mencoba memanggil namun tak ada jawaban. Fajar mendorong keras daun pintu dengan lengan tubuhnya. Lebih dari 5 kali dorongan, pintu akhirnya dapat Fajar buka secara paksa. Sesaat mengatur nafas sebelum tubuhnya merasai lemas dan dingin, manakala matanya disambut sebujur tubuh Menik menggantung terlilit kain jarik bercorak 3 warna. Fajar dia membisu seolah tak percaya, sembari terus menatap sosok mertuanya yang melotot dengan lidah menjulur tanpa nyawa. Ia baru tersadar ketika terdengar jeritan melengking di belakangnya. Baru saja ia menoleh, mendapati tubuh lemah Lika sudah roboh di lantai. Kebingungan akhirnya membuat Fajar berlari keluar sembari berteriak meminta tolong. Sampai tak berapa lama puluhan orang laki-laki maupun perempuan berduyun datang ikut terpanikan. Jerit tangis ketakutan, kengerian meriuhkan dalam rumah Menik menyaksikan untuk kedua kalinya. Tubuh terbujur, menggantung berikat tali menjerat leher. Bahkan terbilang posisi Menik lebih mengerikan dibanding Syakir dulu, di mana lototan bola mata Menik seperti keluar dan seolah sedang menatapi tiap-tiap orang. Rambutnya yang panjang sepunggung acak-acakan, lidahnya seperti kapas menjulur, meneteskan liur-liur beraroma sengak. Juga kedua kakinya membiru sama warna dengan kedua tangannya. Saat itu hanya tetangga dan warga kampung yang menurunkan tubuh Menik. Sebagian dari mereka berusaha menolong Lika yang berulang-ulang pingsan. Padahal baru sekitar beberapa menit ia terbangun dari komanya, tetapi harus menerima kenyataan pahit ketika sadar. Sedangkan Fajar hanya terbengong dalam dekapan keluarganya sendiri di kursi, menyesapi kenyataan yang terekam antara sadar dan terpulaskan rasa ketakutan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Cari Tangkup, ditulis Masrullah Fakih. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.